Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim senantiasa melimpah curahkan hidayah dan maghfirahnya untuk kita semua. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Anfal ayat 25 halaman 179. Al-Anfal ayat 25. Kita bahas tajwidnya dulu. Wattaqu madtabi'i waw. Domah bertemu waw sukun. Jadi dibacanya mad. Mad itu panjang. Panjangnya itu tabi'i, ya biasa, dua ketukan. Fitnatal idgham bila guna, fathatain ketemu lam, jadi membacanya dimasukkan, ya, diidghamkan itu dimasukkan ke huruf lam tanpa mendengung. Jadi karena tanpa mendengung jangan ditahan dua ketukan, Bang. Fitnatal, jadi jangan begini, jangan fitnatal, jangan begitu. La mantobi alif tusi mantobi ya, sama dua-duanya dibaca panjang dua ketukan. Banna gunna, nun bertasdid itu gunna. Di satu sisi ini nunnya disebut gunna, artinya mendengung, tahan dua ketukan. Ban. Di sisi lain ini disebut nun sakilah. Nun sakilah itu nun yang dibaca berat. Di sisi lain ini sebagai taukid, penguat. Nalla idhar komariah atau alif lam komariah. Jadi sebetulnya di sini ada dua lam itu, alif lam lam. Ya, alif lam samsiah, ya. Ada alif lam lam. Lam yang pertama dihilangkan, dimasukkan ke lam yang kedua. Alif lam samsiah atau idgham samsiah. Di matabiya dolamu matabi waw minkum. Asalnya itu dipisah ini, Pak. Nulisnya itu asalnya dipisah. Min kemudian kum, nah itu. Lalu digabung gitu. Nah, dikarenakan asalnya dipisah lalu digabung, itu kalau dalam ilmu tajwid dibaca ihfa, tapi sepintas saja, Pak. Dibaca samarnya sepintas saja. Rahasia kenapa digabung itu karena dibaca ihfanya sepintas. Jadi jangan minkum, sebentar aja. Kum, idhar sapawi. Sukun bertemu dengan kha secara terpisah.
Jadi ini mimnya betul-betul dibaca jelas di bibir, tahan 2 ketukan. Khos. Ini disebutnya mad lazim musaqqal qilmi. Jadi dibacanya itu diberatkan, itu dalam ucapannya itu berat. Khos. Asalnya itu khososo itu Pak. Khososo. Asalnya shotnya itu 2. Dihilangkan 1 diganti dengan tasdid. Wa'lamu majaiz munfasil. Watami wa'u bertemu hamnya secara terpisah. Itu dibacanya lebih dari tabi'i, lebih dari biasa, bisa 4 atau 6 ketukan. Anna gunna naullah tafhim labdul jalalah, atau lebih spesifiknya huruf lam didahului fathah, maka dibacanya itu tebal. Naullah. Syadidu pakai sya itu. Kalau pakai sin benar artinya. Ini keras. Syadi madbi ya, dul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Iqab qalqalah kubro. Ada huruf qalqalah yaitu ba, jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang semula ayat ini khitabnya atau perkataan ayat ini semula ditujukan kepada para sahabat Nabi, khususnya orang-orang muhajirin, para sahabat Nabi yang berasal dari Mekah, yang kemudian hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu ayat ini berlaku umum. Para ulama bikin sebuah kaidah, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Sebuah ungkapan itu dilihat dari keumuman lafadznya. Jadi lafadznya ini umum, tidak dilihat dari kekhususan sebabnya. Jadi sebab turunnya ayat ini memang berkaitan dengan para sahabat muhajirin, khususnya ya, umumnya sahabat Nabi yang ada di Madinah. Tetapi ini berlaku umum bagi seluruh manusia, khususnya umat Islam. Jadi wattaqu, dan takutlah kalian. Ada juga mungkin yang menerjemahkan di Quran terjemah itu hati-hatilah kalian. Fitnatan, terhadap fitnah, la tusibanna. Lanya itu la nafi, ini bukan la nahi, meniadakan. La yang tidak hanya tusibanna, menimpa, asoba itu mengenai, yang tidak hanya menimpa alladzina, orang-orang dolamu, yang berbuat zalim, minkum, diantara kalian, khosso, secara khusus. Jadi takutlah kalian, wahai para sahabat, kalau pada saat itu Pak ya. Kalau konteks hari ini, takutlah kalian wahai umat Islam terhadap suatu fitnah, yang fitnah itu akibatnya, dampak buruknya atau konsekuensinya itu tidak hanya mengenai
orang-orang yang berbuat zalim semata gitu. Tapi sifatnya itu amah, itu menyeluruh gitu. Nafa fitnah itu. Fitnah itu sebetulnya maknanya sangat luas Pak ya. Walaupun di kita mungkin yang populer itu fitnah itu terkait dengan konteks sosial gitu ya. Jadi fitnah itu sangat luas maknanya. Ada fitnah yang sifatnya vertikal gitu ya, atau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya vertikal. Ada fitnah yang sifatnya horizontal gitu. Kalau bicara fitnah itu, kalau fitnah yang sifatnya vertikal itu ada kaitannya dengan Allah gitu ya. Ada kaitannya dengan Allah. Dalam arti Allah menurunkan fitnah kepada manusia atau kepada umat Islam yang disebabkan gitu. Turunnya fitnah itu disebabkan oleh bisa jadi perbuatan dosa, bisa jadi perbuatan amal soleh Pak. Walaupun umumnya disebabkan oleh perbuatan dosa. Nah ini fitnah di sini maknanya itu adalah ujian atau cobaan. Ini seperti nanti lihat dalam ayat 28 tuh halaman berikutnya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah itu. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Nah, itu. Nah fitnah di sini artinya ujian Pak, artinya cobaan. Bahwa harta dan anak itu merupakan ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Ini kan yang namanya harta dan anak itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Bisa merupakan nikmat, tapi bisa juga itu merupakan sumber malapetaka. Jadi tidak semuanya fitnah itu negatif. Cuman rata-rata atau pada umumnya dipicu oleh harta dan anak-anak itu orang terjerumus kepada kebinasaan. Umumnya begitu. Nah, jadi di sini fitnah di ayat 28 itu artinya adalah ujian atau cobaan. Allah menguji manusia kita ini dengan harta dan anak-anak. Nah, ini kan kalau diibaratkan ibarat ini harta dan anak itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mendatangkan manfaat, menyelamatkan gitu. Tapi di sisi lain bisa mendatangkan madarat, membinasakan. Tergantung bagaimana kita menyikapi harta dan anak-anak itu, keturunan itu. Banyak orang yang masuk surga penghantarnya harta banyak. Mungkin hartanya halalan thayyibah, hartanya digunakan fisabilillah, dipakai infak, sedekah, ibadah haji, umroh, menolong fakir miskin dengan ikhlas, tentunya itu kan menghantarkan ke surga. Banyak juga yang karena anak-anak menghantarkan ke surga. Tapi di sisi lain banyak sekali orang yang gara-gara harta itu justru masuk neraka, yang gara-gara anak-anak pun masuk neraka. Nah ini jadi karena disebut ujian di ayat 28 itu ada yang lulus, ada yang gagal. Bisa juga fitnah itu yang sifatnya vertikal, itu artinya siksa.
siksa. Nah, ini seperti ayat 25 ini. Ini fitnah di sini artinya adalah al-iqab, hukuman atau al-azab, siksa. Bisa juga fitnah itu bermakna kekacauan itu, kekacauan. Ini yang sering kita ini nih disebutkan nih populer di masyarakat. Wal fitnatu asaddu minal qatl. Itu masalah rapal atau balik eta. Tong sok fitnah euy cenah. Al fitnatu asaddu minal qatl. Nutara kamara sidi sok arapaleun dalil eta mah. Dalam surat apa itu? Wal fitnatu asaddu minal qatl. Al-Baqarah itu ayat 200-an atau 200 kurang. 191 gitu ya. Al-Baqarah 191 kalau nggak salah. Nah, di halaman 30, Pak. Waqtuluhum haitsu saqibtumum, itu di pojok atas tuh. Halaman 30 Al-Baqarah ayat 192 itu ya. Ayat 91. Waqtuluhum, nah, dan perangilah mereka haitsu saqibtumum, di mana saja kalian menemukan mereka. Jadi umat Islam pada saat itu disuruh memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ini sebagai sebuah reaksi saja atau sebagai sebuah balasan saja. Di mana saja kalian menemukan mereka, wa akhrijuhum, dan usirlah mereka min haitsu akhrajukum, sebagaimana mereka dahulu telah mengusir kalian. Umat Islam kan diusir dari Mekah tuh oleh orang-orang musyrik itu. Maka Allah perintahkan nanti kalian harus juga mengusir mereka. Nah, itu kalimatnya wal fitnatu asaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berat daripada peperangan, daripada pembunuhan. Nah, maksud fitnah di Al-Baqarah 191 itu maksudnya begini, Pak. Di bulan haram ini kemarin kan bicara larangan, Pak ya. Jadi dalam Islam itu ada memang bulan yang dilarang. Ini menurut Allah, paling menurut kita. Lain menurut kita poe Jumat tong init-initan lain gitu. Poe Salasa Rebo tong init-initan. Sabkala aya di sebelah selatan atau timur, bukan begitu. Jadi ada dalam Islam itu menurut Al-Qur'an bulan yang dihormati, dimuliakan, dan diharamkan untuk berperang. Hukum asalnya haram berperang. Terlebih-lebih kalau perang itu terjadi di Masjidil Haram, dilarang keras. 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 1 Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Rajab, 3 bulan berurutan, 1 bulan Rajab terpisah. Itu mah larangannya jelas, itu dari Allah. Larangan untuk berperang di 4 bulan itu dalam rangka memuliakan, menghormati, terlebih-lebih di Masjidil Haram. Tetapi kalau orang-orang kafir itu menyerang Islam, mau merusak Islam atau syiar-syiar Islam, mau merebut Ka'bah umpamanya, maka yang tadinya hukum perang itu dilarang, itu menjadi diperintahkan, menjadi diwajibkan. Tapi bukan memulai, hanya sebagai untuk melawan saja, mempertahankan. Nah, makanya fitnah di situ itu adalah bukan dalam arti ujian, bukan dalam arti hukuman atau siksa. Fitnah di situ adalah kekacauan,
atau fitnah di situ adalah kerusakan yang terjadi pada Islam dan umat Islam, itu lebih berbahaya, lebih mengerikan dibanding peperangan. Jadi perang di 4 bulan tadi memang ada dampak buruknya, tetapi kalau dibiarkan orang-orang kafir merusak Islam dan umat Islam, dampak buruknya jauh lebih besar. Maka dilawan saja. Jadi kita tidak boleh nih Pak, umpamanya di masjid ini berkelahi, bertengkar. Tapi kalau tiba-tiba ada preman nyelonong ke sini ngajak gelutnya, dilawan Pak gitu. Tong kalalabur dilawan, sok sanajan di jero masjid gitu. Nyatu lamun erek di bawah heula ku parudi teh keluar ulah di luar tong di dia gitu. Tong kagok jeung dewek mah di ditu tuh di lapang gitu tah. Mun erek gitu. Jadi lamun ngajak nyerang ka dia dilawan gitu. Cuman kita jangan memulai untuk mengajak pertengkaran gitu. Jadi kalaupun di masjid, karena kalau orang merusak masjid kan harus dipertahankan masjid itu. Nah, jadi fitnah di Al-Baqarah 191, dan kalau nggak salah ada juga di ayat 217 lah kalau salah. Itu artinya adalah kacauan atau kerusakan. Ada juga fitnah itu yang sifatnya horizontal atau konteks sosial. Kalau tadi kan vertikal tuh. Ini yang ketiga yang barusan itu yang kerusakan itu sosial juga. Ada juga fitnah yang sifatnya sosial itu tadi yang kekacauan itu Pak. Atau yang populer di kita itu fitnah yang konteks sosial itu adalah tuduhan Pak. Tuduhan atau penipuan. Nah, ini tergantung siapa yang menimpakan fitnahnya gitu. Kalau fitnahnya itu yang menimpakannya penguasa, hubungan sosial antara rakyat dan penguasa. Kalau yang menimpakannya adalah penguasa, maka fitnah di situ adalah kezaliman. Kezaliman yang dilakukan oleh sang penguasa. Manakala penguasanya zalim. Tapi kalau konteksnya sosial dikaitkan dengan sesama nih, pokoknya sama-sama masyarakat biasa lah. Nah, itu biasanya fitnah di situ artinya adalah tuduhan. Ini yang dikenal oleh kita itu yang terakhir ini nih. Fitnah dalam arti tuduhan. Biasanya pemicunya bisa kebencian, bisa kecintaan. Dahulu kan tuh siapa? Istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu seorang pembesar Mesir. Istrinya itu mencintai Nabi Yusuf. Mencintai itu Pak. Pemicunya mencintai. Tapi karena ditolak oleh Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf takut kepada Allah kalau berbuat zina, akhirnya istrinya Al-Aziz itu memfitnah Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf itu yang mau memperkosa dirinya. Nah, ini fitnah dalam konteks terakhir ini yang dikenal oleh masyarakat itu. Di fitnah itu sebetulnya sangat luas Pak. Fitnah itu bisa berkaitan dengan harta, dengan anak-anak, dengan jabatan. Jadi jabatan bisa menjadi fitnah, harta bisa menjadi fitnah, istri bisa menjadi fitnah, dan lain sebagainya. Umur juga bisa jadi fitnah. Kalau umurnya tidak digunakan dengan baik, maka bisa menjadi malapetaka itu Pak. Kembali ke ayat 25 Al-Anfal. Jadi fitnah di ayat 25 ini adalah al-iqab atau siksa. Takutlah kalian terhadap hukuman, terhadap siksa. Yang hukuman itu tidak hanya menimpa orang dolim semata,
yang siksa itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus, tapi sifatnya itu amah, menyeluruh. Orang soleh pun akan terkena hukuman di dunia. Di dunia itu digaris bawahi, di dunia. Walaupun nanti di akhirat dipilah-pilih gitu. Siapa orang yang terkena hukuman siksa karena dia seorang yang berbuat zalim? Siapa yang terkena hukuman atau siksa karena dia itu terkena imbas dari siksaan yang diturunkan kepada orang zalim itu? Jadi kalau umpamanya begini, ada di sebuah daerah lah, banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran. Jadi yang namanya perbuatan dosa itu kan ada yang sifatnya perdata dan sifatnya pidana itu. Nah itu kalau yang sifatnya pidana yang sudah dilakukan secara terang-terangan, Pak. Jadi Gus membudaya lah. Di daerah itu membudaya, prostitusi membudaya, mabuk-mabukan membudaya. Nah, lalu di situ ada orang soleh di situ, tiba-tiba ada orang soleh, itu banyak lah 5 orang gitu. Nah, cuman 5 orang soleh itu diem, dia tidak mencegah kemungkaran itu, tidak menyampaikan nasihat, tidak memberikan peringatan. Nah kemudian dikarenakan mereka diam, maka potensi untuk diturunkannya hukuman ataupun adab itu sangat besar. Sangat besar itu, Pak. Karena begini, kalau di suatu daerah itu masih ada orang-orang yang muslih, Pak. Dulu pernah kita bahas bedanya orang soleh dengan orang muslih. Kalau soleh itu hanya baik untuk dirinya, tapi tidak baik untuk orang lain, atau kebaikannya tidak menular kepada orang lain. Jadi ingat soleh nanti sesoranganan, Pak itu. Kenmai batur mah masa bodoh. Itu orang soleh. Kalau orang muslih khairun li nafsihi wa li ghairihi. Dia baik untuk dirinya, baik juga untuk orang lain. Dia mengajak dirinya baik, mengajak orang lain juga berbuat baik. Ini orang soleh ini tidak bisa mencegah datangnya siksa Allah, nggak bisa. Seperti halnya yang dikatakan oleh Siti Aisyah, beliau pernah nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah suatu kaum akan dibinasakan sementara di dalamnya masih ada orang-orang soleh?" Rasulullah menjawab, "Iya, akan dibinasakan. Kecuali kalau di dalamnya itu," di surat Hud tuh, kalau di dalamnya itu ada orang muslih, orang yang mencegah kerusakan itu, baik dengan tangannya, dengan lisannya, minimal dengan hatinya itu, Pak. Nah maka ketika ditimpakan adab tuh ke daerah tersebut karena orang solehnya cara ricing, bisa saja orang soleh yang 5 tadi itu ikut terkena imbasnya. Jadi lamun aya tsunami mungkin bisa saja terkena tsunami. Kalau ada banjir bandang mungkin terkena juga banjir bandang. Ikut celaka juga itu, Pak. Mungkin rumahnya ikut hancur, harta kekayaannya ikut hancur. Bahkan mungkin dirinya juga ikut mati, ikut celaka. Jadi sifatnya umum. Cuma nanti di akhirat dipisahkan. Oh orang ini mah dia mati pada peristiwa itu bukan sebagai orang zalim, tapi sebagai orang soleh yang diam. Itu dengan kemahadilan Allah itu akan dipilah-pilih, Pak. Pilih-pilih.
tapi di dunia terkena imbasnya juga. Itu sering diilustrasikan begini, ketika seseorang itu atau sekelompok orang menaiki sebuah perahu, katakanlah perahu nanti 5 tingkat, perahu naon tah saya can pernah naik perahu nu gelede gitu 5 tingkat perahu nanti. Kemudian di antara orang para penumpang yang naik perahu itu ada yang kehausan, dia butuh air. Orang-orang di situ nggak ada yang memberi air itu. Dia sudah minta tapi nggak diberi juga. Akhirnya karena dia kehausan, dia lobangin tuh perahu, dilobangin. Malah dari lantai 5 dia turun ke bawah tuh, ke lantai dasar, dilobangin perahunya itu. Orang-orang pada saat itu yang ada di lantai dasar ngeliatin aja tanpa mencegahnya. Tenggelamlah perahu itu. Nah, ketika tenggelam itu yang celaka bukan hanya 1 orang itu, tapi seluruh penumpang yang ada dalam perahu akan ikut celaka. Nah, yang namanya siksa Allah itu akan seperti itu atau terkadang seperti itu. Manakala orang-orang yang soleh di situ dia melihat kemungkaran itu. Maka sebetulnya para pelaku maksiat kudu bersyukur ku ayeuna bapak-bapak gitu ta. Daraek ngaji, daraek amar ma'ruf nahyil munkar. Itu untuk membentengi, menghalau turunnya siksa Allah itu. Ngan sok dikareuheulan ya. Sok dikareuheulan ke masyarakat si eta mah fanatik pisan cenah. Sok suci pisan. Padahal berdirinya dunia ini karena adanya orang-orang muslih itu. Tiangnya dunia itu orang muslih, orang muslihnya hilang, dunia itu akan roboh, Kita lanjutkan. Wa'lamu, nah, dan ketahuilah oleh kalian anna bahwasanya. Ini kalau di awal itu inna itu Pak. Kalau disimpannya di awal pembicaraan, artinya sesungguhnya. Biasanya kalau inna itu diterjemahkan sesungguhnya. Kalau di tengah-tengah itu hamzahnya dirubah jadi fathah, jadi anna, bukan inna, anna. Sering terjemahkan bahwasanya. Jadi bahwasanya itu satu tingkat di bawah sesungguhnya itu Pak. Sama-sama menguatkan itu sebetulnya. Jadi ketahuilah bahwasanya Allah syadidu, amat keras iqab, hukumannya. Ada beda sedikit lah Pak, iqab dengan azab itu. Kalau iqab biasanya terjadi di dunia Pak, kalau iqab, dan sifatnya umum. Bisa sifatnya itu duniawi, bisa ukhrawi. Orang buang sampah sembarangan, orang tebang hutan sembarangan. Kemarin kan tak terjadinya gara-gara nebang hutan sembarangan turun iqab itu duniawi itu Pak. Muaran tanggal itu duniawi, turun tuh hukumannya di dunia. Jadi yang namanya iqab itu bisa pemicunya itu kemaksiatan yang sifatnya agama ukhrawi, bisa juga kesalahan yang sifatnya duniawi. Tapi kalau azab siksa itu biasanya terjadinya di akhirat, dan pemicunya itu adalah kemaksiatan. Kalau azab itu, diketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras hukumannya. Wadkuru, dan ingatlah oleh kalian wahai orang-orang muhajirin, diingat oleh kalian. Atau kalau ditujukan nih dengan masyarakat Indonesia itu erat sekali nih Pak. Wahai bangsa Indonesia, ingatlah oleh kalian.
kenanglah oleh kalian gitu. Apa id ketika antum kalian itu qalilun, sedikit lah. Dahulu orang-orang muslim, para sahabat Nabi, ketika mereka berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu kan jumlahnya itu sedikit sekali, sedikit. Karena sedikitnya itu mustad'afun, kalian dilemahkan fil ardi, di bumi, dalam arti di Mekah gitu. Jadi karena jumlah mereka ya hanya hitungan puluhan Pak, nggak sampai ratusan itu di Mekah itu, sehingga mereka itu dilemahkan. Nah yang melemahkan itu banyak. Di Mekah sendiri mereka dilemahkan oleh orang-orang musyrik, dari Persia juga dilemahkan, dari Romawi juga dilemahkan. Itu kan banyak orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk banyak orang Majusi yang melemahkan itu umat Islam, itu dilemahkan. Dan memang pada saat itu wajar kalau mereka dilemahkan Pak, karena jumlahnya sedikit. Nah yang aneh itu kita umat Islam Indonesia yang jumlahnya besar tapi dilemahkan oleh yang jumlahnya sedikit. Nah eta nu aneh mah gitu. Jadi kalau dulu Rasulullah dilemahkan wajar itu. Nah saeutik jumlahna tuh Pak. Kita jumlahnya besar tapi dilemahkan. Takhafuna, yang kalian pada saat itu takut. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu, siang malam itu selalu dihantui rasa takut. Sogramren di antara bapak-bapak ada yang pernah hidup di zaman Walandanya Pak ya? Walanda gitu. Walanda asli melain Walanda hidup. Eta kan tiap hari sieun beren Pak. Datang peting gitunya. Sieun aya gerombolan. Geus lir beurang mah. Awewe sagelis-gelis geuning dicemongan, dihideungan gitu. Eta kan kulantaran sieun Pak. Zaman Belanda mah tara darang dan di baredak gitu atuh awewe. Takut kan. Malah geuning caricingna ge lain di rumah-rumah, di goa-goa geuning, nyarumput di gua, di gunung, di leuweung kan gitu Pak. Itu kan takut itu. Nah dulu pun dialami tuh oleh Rasulullah, para sahabat, setiap hari dihantui rasa takut. Ayatakhattafakum, mereka akan menculik kalian gitu. Ayatakhattafakumun nas. Jadi Anas di sini adalah orang-orang musyrik Mekah Pak. Mereka orang-orang musyrik Mekah akan menculik kalian. Itu kalian dihantui rasa takut begitu. Ini kalau dikaitkan dengan konteks penjajah Indonesia mah, mereka para penjajah Walanda, kafir Belanda Pak. Jadi luar biasanya anu ngajajah Indonesia can pernah orang Islam Pak. Belum pernah negara Islam menjajah negara Indonesia, belum. Yang pernah menjajah negara kita itu semuanya negara-negara yang notabene kafir Pak. Walanda kan negara kafir notabene-nya, walaupun ada juga di dalamnya mungkin 1-2 orang Islam. Jepang kan kafir oge kan gitu. Aya deui negarana teu ngajajah urang teh. Portugis sarua keneh kan gitu Pak. Jadi nu ngajajah negara urang teh negara-negara luar Islam Pak. Itu tiap hari itu dihantui rasa takut. Berapa orang yang dipenjara, berapa tokoh yang diculik, berapa tokoh yang dibunuh. Nah itu dulu Rasulullah dan para sahabat muhajirin diajak oleh Allah untuk mengenang peristiwa itu gitu. Nah kita pun sebetulnya masyarakat Indonesia diajak nih
untuk mengenang masa-masa kelam dulu, masa-masa menakutkan dulu. Baca sejarah ayeuna kan sejarahna ge tara dibaraca ke barudak teh tara diajarkeun ku guruna gitu, tara aya pelajaran sejarah keganasan G30 SPKI tara fa'awakum, lalu Allah berikan kalian tempat tinggal. Di mana? Di Madinah. Hijrah tuh Rasulullah dan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, dari yang asalnya mereka itu diperlakukan buruk itu pindah ke sebuah tempat yang mereka dihargai, dihormati, dan bisa hidup mandiri, Pak. Bisa mengatur diri mereka sendiri, masyarakat sendiri, bisa menyusun kekuatan, bisa melakukan i'dad, persiapan. Wa ayyadakum, dan Allah bantu kalian, memperkuat kalian binasrihi, dengan pertolongannya. Dalam perang Badar itu kan kemarin tuh Allah kirimkan 1000 malaikat, Allah turunkan hujan sehingga mereka bebas bergerak, mudah bergerak sekalipun di padang pasir. Allah tanamkan keberanian dalam hati mereka, sebaliknya Allah tancapkan rasa takut dalam hati orang-orang musyrik. Kemudian Allah ini berikan juga pertolongan-pertolongan yang lain. Wa razaqakum, dan Allah berikan rezeki kepada kalian minat thayyibat, dari yang baik-baik. Di antara rezekinya itu adalah ghanimah, itu Pak. Ghanimah itu kan sebagian dibagikan langsung kepada pasukan perang, sebagian disimpan Pak di Baitul Mal, yang kemudian itu akan dijadikan sebagai sebuah cadangan untuk masyarakat, Pak. Masyarakat, untuk membantu masyarakat. Nah, negara kita pun begitu. Allah berikan pertolongan kepada negara kita. Sekalipun kita mungkin tidak hijrah tempat, tidak hijrah seperti Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kita masih tinggal di Indonesia gitu. Tetapi paling tidak Pak, itu kita harus hijrah i'tiqadi, itu hijrah amali, hijrah keyakinan Pak, hijrah keyakinan, hijrah perbuatan. Jadi nu baheula keyakinannya banyak dipengaruhi oleh animisme, dinamisme, tahayul, hurafat, nungkar itu Pak, pindah tak karena keyakinan tauhid, karena Islam itu. Kemudian kan diantara penyebab kemerdekaan Indonesia itu karena Indonesia itu sedikit demi sedikit masyarakatnya itu memperbaiki akidahnya Pak. Kan banyak tuh ulama-ulama yang berguru menimba ilmu, khususnya Mekah Madinah itu, yang kemudian mengajak masyarakat Indonesia untuk bangkit berjuang melawan penjajahan, kan begitu. Akidahnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki. Jadi Indonesia merdeka itu tidak ujug-ujug, ada sebuah proses rekayasa yang sangat apik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar, khususnya para ulama, dalam memperbaiki keyakinan masyarakat Indonesia. Nah tuh baheula mah tuh Pak teu dijajah ku walanda kumaha tuh. Jelema percaya karena tangkal kai atuh. Percaya karena batu, percaya ka Nyi Roro Kidul, percaya karena hulu cai. Jadi karuuleun otakna teh gitu, karuuleun.
akhirnya mudah dibodohi oleh masyarakat lain. Diperbaiki tuh kepercayaannya itu, muncul tuh pencerahan. Aina rek dibawa balik deui tah kana karar itu, kamu di Jawa Barat mah ek dibawa balik deui kana karar itu tah, percaya kana tangkal kai, kana hulu cai gitu, karuuleun deui wae ka Laila Magra. Jadi untuk merubah suatu kaum, suatu bangsa itu ya harus diawali dengan diri kita juga, Pak. Rubah keyakinan, rubah tindakan, rubah akhlak. Baru tuh pertolongan Allah itu akan datang. Seperti pertolongan yang Allah berikan kepada masyarakat Muhajirin yang tadinya mereka ditindas, dilemahkan di Mekah, setelah di Madinah mereka menjadi punya semacam otonomi, Pak, otonom, bisa berdiri sendiri itu. Nah, kenapa Allah mengajak mengingat itu semua? La'allakum, agar supaya kalian tashkurun, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.